Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas tentang DNS server. Kepanjangan dari DNS adalah Domain Name System, yaitu sebuah sistem yang mentranslasikan domain ke dalam IP address yang dikenal sebagai pengalamatan di dalam jaringan komputer. Para pengguna situs web akan lebih mudah menghafal domain ketimbang menghafal IP address yang berupa angka-angka. Ini ada ilustrasi tentang DNS server. Bila sebuah klien atau seorang user pengguna situs mengetikkan www.homepage.saya.com, maka pertanyaan untuk IP atau alamat homepage.saya.com akan ditanyakan kepada DNS server yang telah disetting di dalam komputer klien. Misalnya komputer klien telah men-setting bahwa DNS servernya itu adalah 8.888. Nah, ini adalah server Google. Nah, bila tidak ada di dalam DNS server, maka DNS server akan menanyakan apakah homepage.saya.com ada di dalam root server. Lalu bila tidak ada homepage.saya.com di dalam root server, maka root server akan memberikan alamat server.com kepada DNS server. Lalu DNS server akan menanyakan kembali homepage.saya.com apakah ada di dalam server.com. Otomatis saya.com ini ada di dalam server.com karena dia menggunakan .com. Nah, server.com ini akan tahu alamat dari saya.com. Maka server.com akan memberikan alamat saya.com kepada DNS server. Lalu DNS server ini akan menanyakan kembali apakah homepage.saya.com ada di dalam server saya.com. Karena memang homepage ini adalah subdomain dari saya.com, otomatis server saya.com akan mengenali di mana alamat homepage.saya.com. Lalu server saya.com ini akan memberikan alamat kepada DNS server bahwa alamat homepage.saya.com adalah 10.11.12.13. Lalu DNS server akan meneruskan kepada klien yang meminta permintaan situs www.homepage.saya.com. Nah, itulah ilustrasi dari DNS atau Domain Name System. Jadi ini adalah beberapa level di dalam mesin DNS. Yang pertama itu ada domain, root domain. Kedua itu adalah top level domain, .net, .com, .gov, .edu, dan lain-lain. Lalu second level domain itu ada para pengguna dari .com, misalnya google.com, MIT, NSU, misalnya karir.com, dan sebagainya. Nah, ada dua file yang berperan penting dalam konfigurasi DNS server, yaitu file forward yang pertama, yaitu merupakan file untuk zona pencarian forward berisi pemetaan antara nama host dan alamat IP. Ketika komputer meminta alamat IP dengan memberikan nama host yang lebih ramah pengguna, ya, karena lebih mudah dihafal, nama host atau nama domain,
Pencarian forward diminta untuk menemukan alamat IP untuk nama host yang diberikan. Misalnya kita mengetik www.saya.com di browser, zona pencarian forward akan ditanyai dan alamat IP misalnya adalah 10.10.10.10 akan dikembalikan. Nah, ini adalah contoh dari file forward dari konfigurasi DNS server. Nah, ini ada inns name server dari ramdan21.com, in record ya. Ada IP address-nya, lalu www in dan ada IP address-nya. Lalu selain file forward ada file reverse. Nah, file reverse lookup zone berisi pemetaan yang menghubungkan alamat IP dengan nama host. Ketika komputer meminta nama domain dengan memberikan alamat IP, zona pencarian balik diminta untuk menemukan nama host untuk alamat IP yang diberikan. Misalnya jika klien ingin menemukan nama host untuk alamat IP 10.10.10, maka zona pencarian reverse akan ditanyai dan itu akan mengembalikan nama host www.saya.com. Nah, ini contoh dari file reverse di dalam konfigurasi DNS server. NS ini name server, PTR itu adalah pointer. Oke, kita mulai untuk menginstalasi dan mengkonfigurasi DNS server. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah setting network VirtualBox untuk bridge, itu kita koneksi internet karena nanti kita akan menginstal menggunakan koneksi internet. Kita pastikan dulu bahwa setting dari network ini kita pastikan bahwa internet telah on. Kita harus men-setting dulu ini ya. Ini sudah terlanjur jalan. Ini saya off dulu. Nah, ini saya setting dulu untuk bridge adapter dan wireless karena saya menggunakan wireless ya. Halo all, kabel connected. Iya, kita menggunakan satu adapter. Lalu saya klik OK. Saya run dulu Ubuntu servernya. Nah, ini saya sudah buat panduan ya supaya memudahkan dalam menginstalasi. Nanti ini akan saya letakkan di deskripsi. Kita tunggu beberapa saat. Server Ubuntu akan run. Nah, ini sebelum kita menginstalasi, kita lihat dulu apakah bin atau DNS server itu telah terinstalasi di dalam server kita. Kita login dulu.
Saya menggunakan langsung root. Nah, kita cek ps-ax apakah server DNS telah terinstall di dalam server kita. Nah, ini belum terinstall, server DNS belum terinstalasi. Kita langsung instalasi apt-get update. Kita update dulu. Kita update apt-get update. apt-get update, enter. Ini tunggu dulu, sedang menginstalasi file-file update di dalam Ubuntu server. Kita tunggu beberapa saat. Lalu setelah nanti diupdate, kita bisa menginstalasi. Nah, ini jangan lupa koneksi internet sudah on. Pastikan koneksi internet sudah on. Dan kita menggunakan IP DHCP. Kita setting IP DHCP dulu. Nanti kalau sudah selesai menginstalasi, kita akan setting menjadi static untuk hanya Windows yang terkoneksi, ya, karena kita hanya menggunakan DNS server di lokal. Lalu kita install apt-get, apt-get, install bin 9, enter. Oh, ini kurang S, apt-get install bin 9. Jawab yes, enter. Dia akan menginstalasi file-file dari DNS server. Kita tunggu beberapa saat. Di DNS server akan menginstalasi. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita cek apakah DNS server telah terinstalasi. ps-ax grep named, enter. Nah, ini sudah terinstalasi DNS server. Kita sekarang akan konfigurasi dulu network interfaces, source etc network interfaces, enter. Nah, ini kita rubah, ya. Saya akan rubah ETH0 menjadi static, auto ETH0, device ETH0, inet static, address. Saya pakai IP address 192.168.168.120.1. Lalu netmasknya, karena ini adalah IP kelas C, maka netmasknya 255.255.255.0. Nah, bila ingin mempelajari tentang IP address P4 dapat dilihat pada tutorial teori jaringan komputer di video saya sebelumnya. Lalu ada network. Nah, ini juga di tutorial tersebut ada tentang berapa network dari IP address tertentu misalnya, ya. 120.0, ya, karena ini adalah kelas C, maka yang 255 itu akan menjadikan angka dan 0 akan menjadi 0 untuk membuat network. Lalu ada gateway titik 120.1.
lalu ada broadcast address, broadcast address 192.168.120.255, lalu DNS server, DNS name server. Nah, kita menggunakan server Ubuntu ini 168.120.1. Kita Ctrl O, Ctrl Enter, Ctrl X. Nah, ini kita shutdown dulu. Kita setting IP-nya dengan menggunakan virtual host only. Jadi supaya kita nanti bisa mengkoneksikan DNS server itu terkoneksi atau IP terkoneksi dengan Windows ya. Nanti kita pakai browser di Windows untuk menjalankan DNS atau domain yang kita setting. Lalu ini kita buka VirtualBox-nya, tadi ketutup. Kita setting network-nya menjadi host only adapter. Ini virtual host only. Lalu all, cek kabel connected. Nah, ini satu saja. Oke. Lalu kita running kembali. Kita tunggu beberapa saat. Para Ubuntu akan running. Nah, sini saya akan menggunakan putih agar saya bisa copy paste load. Karena IP address-nya sudah kita tentukan tadi ya di 120.1. Tunggu sebentar. Nah, ini bin 9 sudah running, oke. Nah, kita open. Masuk dengan user. Lalu kita masuk sebagai super user. Nah, kita masuk ke direktori bin. Jadi etc bin. Nah, ini CD etc bin. Lalu kita ls min la. Nah, ini adalah file-file bin ya. Kita nano ke named.conf.local, enter. Nah, di sini kita masukkan file teks dari zone yang mau kita buat. Ya, saya copy aja ini ya supaya cepat. And then the zone di domainnya yang mau kita buat, terusnya nanti file forwardnya di mana letaknya di dalam bin juga yang nanti kita buat. Kalau ini ada zone IP address ya, terbalik ini ya, terbalik. Lalu lokasi file db-nya di mana ya. Lalu kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, setelah itu kita cp db.local menjadi db yang kita setting tadi ya di dalam conf.local db ramdan ini ya. Lalu kita cp dari db.127
jadi db.192, enter. Nah, kita nano db.ramdan dulu, file forward ya. Nah, ini harus kita ganti localhost. Localhostnya kita ganti menjadi domain yang kita buat tadi. Root, ini titiknya jangan hilang ya. Root ramdan21.com. Nah, ini titiknya juga jangan hilang. Nah, ini akan saya ganti. Saya copy saja ya. Ctrl K, hapus, Ctrl K. Ini saya copy dari file forward. Nah, ini ya. In ns name server ramdan21.com, in a record 192.168 120.1, in a record juga www ya, supaya nanti bisa diketikkan www, lalu 192.168.120.1, lalu Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, kita nano db.192, enter. Nah, ini juga localhostnya harus kita rubah menjadi domain yang kita buat tadi ya, ramdan21.com, lalu root, titiknya jangan hilang, ramdan21.com ya. Ini saya akan hapus, Ctrl K, saya akan ganti, copy saja ya, paste. Nah, ini name server, ini adalah pointer. Nah, ini sudah jadi ya. Saya copy, Ctrl O, enter, Ctrl X ya. Lalu kita etc initd bin9 restart, etc init.d bin9, kita restart, enter. Nah, ini sudah start ya. Nah, ini sudah start. Kita ganti file resolve, nano etc resolve ya, resolve.conf. Nah, ini udah name servernya udah 120.1 ya. Ctrl O, enter ya, kita harus pastikan name servernya ini sama tadi dengan setting yang ada di konfigurasi DNS server ya. Enter, Ctrl X. Lalu ns lookup kita cek ya, ns lookup www.ramdan21.com, enter. Nah, ini sudah www.ramdan21.com, IP address-nya adalah 192.168.120.1. Nah, sekarang kita cek dulu IP address di VirtualBox. Kita harus samakan dengan IP address yang tadi disetting di dalam etc network interfaces. Saya pakai 3 ya. Ini DNS servernya 192.168.120.1. Nah, ini sepertinya sudah ada yang pakai ya. Kita rubah menjadi 100 misalnya ya, atau 101 misalnya ya. Oke. Nah, sudah, kalau sudah kita coba ping dulu, cmd ping 192.168.120.1. Nah, ini sudah terkoneksi. Nanti kita bisa jalankan browser. Nah,
kita ketikkan ini supaya aman, kita off harusnya ya, www.ramdan21.com, enter. Nah, ini sudah on, sudah terkoneksi ya dengan ramdan21.com. Nah, ini atau kita bisa ketikkan langsung juga, misalnya ramdan21.com tanpa www, nanti akan masuk juga ke dalam situs dari ramdan21.com yang telah kita setting tadi. Oke, itulah instalasi dan konfigurasi dari DNS server. Terima kasih telah melihat, dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan berikan komentar. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.